doa. Duduknya gerak, doa mulai. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini yang tidak hadir siapa? Anissa. Anissa. Nama lengkapnya? Anissa Febriana. Kenapa sakit atau kenapa? Sakit. Nah, pelajaran hari ini itu kita akan belajar tentang persamaan linier satu variabel. Jadi kalau disingkat biasanya PLS. Apa gunanya apa gitu ya. Nah, pembelajaran sebelumnya sudah belajar tentang aljabar. Ada bentuk aljabar, unsur-unsur aljabar gitu kan ya? Oke. Ada percakapan antara Pak Erik dan Pak Tohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Percakapan tersebut nyatakan bentuk aljabar dari pembelian buku Pak Tohir. Kalau Pak Tohir berarti yang mana? Beli bukunya beli berapa ya? Dua kardus dan 3 buku. Kalau nah kayak gini kan ya? 2 buah kardus, buku dan 3 buku. Kalau misalkan dibuat bentuk aljabarnya, yang sudah diketahui yang apa? Bukunya kan ya? Yang belum diketahui yang apa? Kardusnya. Jadi kalau dinyatakan dalam bentuk aljabar, nah bentuk aljabar untuk yang dimisalkan apa yang tadi yang belum diketahui? Kardusnya. Berarti yang dimisalkan kardusnya apa? Pakai apa variabelnya? Oke, jadi kalau dibuat bentuk aljabarnya apa? 2x ditambah 3. Ini yang bentuk aljabarnya. Ini materi sebelumnya sudah. Nah, sekarang materinya lanjut tentang persamaan linier satu variabel. Nah, di sini nanti kita belajarnya tujuan pembelajarannya. Peserta didik dapat memodelkan masalah ke dalam sistem persamaan linier satu variabel yang berkaitan dengan sistem persamaan linier satu variabel dengan tepat. Jadi nanti modelkannya itu tadi contohnya dibuat bentuk aljabarnya, bentuk matematikanya. Kalau PLS berarti dibuat bentuk persamaannya. Kemudian nanti baru diselesaikannya biasanya dengan soal cerita. Jadi kalian harus mengamati dulu soal ceritanya yang dimaksud apa, yang belum diketahui apa, gitu ya. Terus diskusi kelompok, ya. Kemudian nanti presentasi kelompok, ada konfirmasi dari guru. Kemudian nanti yang terakhir ada kuis. Kuisnya banyak, gak usah takut ya. Jadi nanti di akhir pembelajaran ada kuis. Kuisnya untuk penilaian asesmen formatif. Jadi asesmennya itu untuk penilaian tentang ketika pembelajaran hari ini kalian sudah paham apa belum, gitu ya. Nah, kemudian PLS manfaatnya apa sih Bu? Apa ada gunanya di kehidupan sehari? Ada. Contohnya kalau untuk ilmu fisika sama kimia, untuk mengkonversikan suhu. Contohnya kalau misalkan di daerah Papua yang dekat apa ya, gunung apa namanya? Ayo, Jaya kan ya? Itu lebih dingin daripada dengan misalkan suhu di Cilacap. Misalkan di sana suhunya dengan Fahrenheit, padahal di sini dengan Celsius. Jadi supaya mengkonversi, jadi merubah dari Fahrenheit ke Celsius, itu bisa menggunakan PLSV atau persamaan linier satu variabel. Kemudian ada lagi di perdagangan, jadi menentukan suatu harga barang. Harga barangnya itu harganya berapa sih kalau satuannya? Nah, misalkan tadi yang patokin 2 kardus buku dan 3 buku, jadi bisa diketahui nanti harga satu bukunya berapa sih, gitu ya? Atau 1 kardus buku itu nanti banyaknya itu berapa? Silakan amati dulu. Dongeng Momi bermain jungkir-jungkir.
Suatu hari, Mombi sudah bersiap untuk pergi. Mombi mau bermain bersama teman-temannya di taman. Lihat, Beno sudah datang untuk menjemput Mombi. Mereka akan pergi ke taman bersama. Mombi dan Beno sampai ke taman lebih dulu. Teman-teman yang lain belum datang. Lalu mereka bermain jengkat-jengkit sambil menunggu yang lain. Yang kedua, ketika Mombi dan Beno, pertama, yang Mombi sama Beno bermain jengkat-jengkit, apa yang terjadi? Jengkat-jengkitnya gimana? Seimbang ya? Nah, seimbang. Kalau lagi, ketika Beno datang, tadi siapa? Beno teriak, kenapa? Karena Tidak seimbang, jadinya terpental gitu ya, artinya jatuh gitu kan ya. Terus lagi, setelah Beno datang ikut bermain jungkat-jungkit, apa yang terjadi? Seimbang lagi, gitu kan ya. Jadi kalau untuk persamaan linier satu variabel itu sama seperti yang jungkat-jungkit, berarti posisinya harus sama atau seimbang. Kalau sama biasanya dilambangkan pakai simbol apa? Dengan, berarti nanti kedua sisinya kanan kiri harus sama. Oke. Sekarang ada permasalahan. Permen dan uang logam Rp100 diletakkan pada kotak. Di kotak itu ya. Tini, Yudi, Yuni sama Tommy masing-masing mengambil secara acak segenggam permen dan uang logam Rp100 dari kotak. Banyak permen dan uang logam yang mereka dapatkan ditunjukkan sebagai berikut. Nah, menyelesaikan permasalahan ini supaya lebih jelasnya kalian nanti akan dibagi beberapa kelompok. Ya, karena siswanya 32 jadi 4 orang ya. Jadi ada 8 kelompok. Silakan duduk berkelompok. Nama kelompok, anggota kelompok kelasnya sudah? Ya. Oke, lanjut. Dibaca di aktivitas satunya itu ada permasalahan tadi ya yang ditampilkan. Nah, boleh Bu, boleh lihat di buku pakai dalam materi? Boleh. Bukunya boleh. Ada yang ditanyakan tidak? Untuk aktivitas satu ada yang ditanyakan? Ada tidak? Ayo, ini kalian ditanya jika berat sebuah permen adalah X gram dan berat 1 keping uang logam Rp100 adalah 1 gram, maka dari pertanyaan matematika dengan timbangan mana yang dapat digunakan untuk menentukan berat 1 permen? Kalau dari video tadi gimana, harus ya? Yang apa? sama sih. Ya? Berarti cari yang mana namanya sama? Nah, gitu. Aktivitas satu sudah? Kolom pertama, kemudian tadi ada, nah kata-katanya ini tinggi ya. Substitusi berarti kan 3 kali 1 ditambahkan 2 hasilnya berapa? Di sini juga sama, kanan dan kiri kalian tentukan tanda hubungnya. Tanda hubungnya itu apa? Kurang dari Akan dulu yang lain ya. Bandingkan semua yang terserah. Oke? Yang dimisalkan atau enggak? Dimisalkan.
Lihat di jawabannya itu ada tinggi trapesium yang misalkannya lurus X, kemudian model matematikannya 3X sama 6 ini benar. Kemudian menyelesaikannya, nah sampai sini ini dikurangi supaya ini sama-sama 3X karena dulunya harus dikurang dengan yang ke. Nah, hasilnya X sama dengan 5, jadi tinggi masing-masing trapesium adalah 5 meter. Tepuk tangan buat kelompok 2. Untuk persamaan ini yang satukannya langkah-langkah penyelesaiannya yang pertama baru dicari dulu permasalahannya yang diketahui itu apa saja, yang ditanya apa, kemudian apa lagi, memisahkan dengan variabel ya. Variabel itu boleh huruf apa saja atau hanya huruf X. Ayo, huruf apa saja ya. Kemudian memodelkan dari permasalahan, kemudian baru nanti menyelesaikan permasalahan, dan yang terakhir nanti ada menarik kesimpulannya. Jadi nilai X-nya berapa, nilai Y berapa gitu ya. Oke, ini selanjutnya ada kuis, jadi silakan diisi kelas ya. Ini tadi buat yang nomor 1 benar jawabannya. Misalkan persamaan linear satu variabel, menyelesaikannya tadi. Linear kalau persamaan berarti pakai tanda sama dengan, kemudian akan memisahkan dulu, kemudian membuat model matematika, baru menyelesaikan. Kemudian dari pembelajaran dari ini apa sih yang dipelajari dari ini, tentang apa ya? Namanya apa tadi? PLSP atau persamaan linear satu variabel. Dari ini materinya yang tadi didiskusikan ini instruksinya jelas atau tidak? Jelas. Oke. Kesulitan dari pembelajaran ini apa yang susah tadi? Oke. Kalau dari pembelajaran hari ini pilih yang mana yang namanya 1, 2, 3 apa tidak? Ada yang 2, ada yang 1, ada yang... Untuk pembelajaran semua nanti dikirimkan di grup WA, bisa dikerjakan pakai ini nanti dikirimkan ya. Terus pembelajaran hari ini selesai. Nah, kemudian pembelajaran selanjutnya